Ini lagi-lagi adalah perempuan pemersatu bangsa. Apa sih pemersatu bangsa itu? Konsep tapi kamu pernah jadi konsep tapi hidup itu bukan seperti itu. enggak. Tapi kamu pernah jadi perempuan simpanan enggak? Enggak. Masa? Penghasilan lu selama hidup sampai sekarang dari mana? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue selalu ngasih suguhan-suguhan untuk mencernahkan mata supaya nggak burem, supaya nggak punya minus atau silinder ya. Gue akan mendatangi lagi-lagi adalah perempuan pemersatu bangsa. Apa sih pemersatu bangsa itu? Pemersatu bangsa itu adalah perempuan yang bisa membuat kita itu damai, membuat kita tuh tentram, gak bikin keributan. Salah satunya ada di Crazy Nick Mirel. Siapa sih perempuannya? Nah, ini dia adalah Diana D Starlight yang lagi diperbincangkan di seluruh YouTube Indonesia. Wow. Walaupun kita nggak masuk salah satu daftar highlight, apa itu namanya? Apa? Yang flashback, rewind YouTube Indonesia, walaupun viewers gue banyak, tapi gue nggak tahu ya, mungkin tuh ada unsur politik kali ya, gue nggak peduli amat juga ya. Yang penting kita berkarya aja sendiri ya. Kita aku udah kena nih. Iya bener, kita tuh selalu ngasih yang fresh yang ada di YouTube. Kita tuh nggak ngikutin orang-orang lain, bener nggak? Yo, jadi diri ya sendiri kan? lah. Bener. Jadi kita akan sambut yang namanya Diana D. D itu adalah ukuran berannya mungkin ukurannya D. Gue nih juga penyembah duit loh, gitu. Masalahnya, ya gitu, kan? Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mendingan lebih baik kamu ya Neng ya memperkenalkan diri. Siapa sih kamu sebenarnya ini? Aku adalah Diana di Tampok. Apa itu? Tampok. Kita harus cek ya keaslian bintang tamu pemersatu bangsa. Ini bener nggak sih teteknya atau ini adalah silikon? Jadi kita harus tes. Oh gitu ya, jadi. Aku juga sama ya Kak ya? Aku silikon, tapi kayak asli kan, looks like real ya. Tapi keren loh. Tapi kalau ini Gimana Kak? asli nggak? Asli atau palsu? Ini ya. Tapi kok ada kayak Itu ntar yang di sana nanti tapi kok pegang-pegang ini ntar di rumah pada pingin pegang lah. Iya nah. Ini gerenjelan asli atau palsu? Ayo asli atau palsu? Nggak, aku mau tanya dari kamu langsung. Oh gitu. Ini adalah buatan tangan. Buatan dokter guys. Buatan tangan. Lagi-lagi buatan dokter. Seorang pria. Buatan dokter itu selalu berhasil kalau kamu itu pergi ke dokter yang sertifikasinya jelas, ya kan? Betul. Dokternya memang berkompeten di bidang surgery, gitu. Kan ada nih sekarang kan zaman sekarang tuh 9 juta bisa operasi hidung, 25 juta bisa operasi payudara. Padahal hasilnya juga nggak bagus dan kita nggak pernah tahu apa yang ditaruh di dalam tubuh kita. Menurut kamu itu gimana? Ya betul. Kita jadi nggak boleh sembarangan gitu sama yang namanya operasi ya kan? Harus jelas ya nggak sih? Iya. Jangan kayak kita nggak jelas. Aku jelas, kamu yang nggak jelas. Otaknya kayaknya nggak jelas. Aduh, kadang-kadang suka error nih ya kalau di depan kamera tuh suka bingung mau ngomong. Jadi ini adalah buatan buatan tangan dokter. Pencet. Ya. Oh. Ini implan? Ini implan. Ini ya. Maksudnya operasi payudara zaman sekarang itu terasa seperti asli. Iya, kelihatan gitu ya. Kalau kita lihatnya kayak begini, kayaknya asli. Kamu udah punya anak belum? Udah. Berapa? 2. Oh, pantesan. Jadi kalau kamu udah punya anak, terus kamu operasi plastik, terus kamu tambahin implan, jadinya kayak ya, jadi asli. sebenarnya itu kayak untuk karena kan kalau abis punya anak gitu atau abis netek gitu kan jatuh gitu ya. Kamu kayak ASI eksklusif? ASI, aku ASI. Berapa tahun? Nggak lama sih, nggak sampai setahun. Anak pertama, anak kedua. Anak pertama berapa tahun? Anak pertama 12. Enggak, kamu ASI eksklusif itu berapa tahun? Hampir setahun. Setahun. Anak kedua? Sama. Setahun? Hampir setahun, kayaknya cuma 7-8 bulan. Oke. Kenapa kamu memutuskan untuk mengoperasi payudara kamu dimasukin implan?
karena kan kayak jatuh gitu, udah bentuknya. Sebenarnya aku Ancur-ancuran. sebenarnya aku hanya memperindah, mengencangkan aja sih. Aslinya sih aku emang udah Bagus. agak gede gitu ya, udah. Jadi tujuan aku bikin bagus payudara aku ini karena kemarin udah agak jatuh, Kendor. jadi bikin biar indah gitu. Oh, berarti kamu adalah salah satu perempuan yang mementingkan bentuk Keindahan. tubuh, keindahan seorang sih. wanita. Iya, betul. Karena gini loh, zaman sekarang tuh kadang-kadang orang tuh terlalu munafik ya, kayak tete kendor, terus badan-badan yang udah kurang bagus, terus dioperasi kayak, ih kak, kok nggak mensyukuri pemberian Tuhan Iya. sih? Menurut kamu gimana? Aku sih mensyukuri pemberian Tuhan, cuman kita merawat nggak apa-apa kan, memperindah gitu kak. Karena Betul. aku suka dan seneng dengan keindahan gitu ya kan. Apapun yang indah gitu aku suka gitu di tubuh kita. Kayak kakak tuh badannya indah, aku suka gitu loh. Tapi sesuai dengan prinsipnya dan apa sih istilahnya, sesuai dengan apa sih kak? Keinginan. Kayak jangan lewat Over, batas, apa sih over kayak over. gitu. Iya, Tampol iya. paling nggak? Betul. Tapi itu bener sih, maksudnya kayak zaman sekarang kan wanita-wanita itu kan kadang-kadang kalau udah menikah disayang suami terus lupa kalau dia harus merawat juga tubuhnya. Ketika betul. kita sudah melahirkan seorang anak, otomatis itu akan mengendur, ya kan? Otot-otot mengendur, perut melewer, bagian organ intim juga mengendur gitu kan. Nah kadang-kadang tuh wanita tuh kadang-kadang suka lupa gitu, kayak ih suami gue sayang kok sama gue, dia kan nggak mungkin kemana-mana, nggak mungkin ya kan. Zaman sekarang yang namanya cabai-cabean atau ayam itu banyak banget menjulur kemana-mana, Iya, ya kan. Nah, sebagai seorang istri yang sah, alangkah baiknya ketika kita merawat tubuh kita supaya tetap kencang. Betul. Gimana menurut kamu? Iya betul. Jadi kita tuh sebagai seorang wanita itu harus merawat luar dan dalam. Yang Betul. nanti tete itu semua tuh dia. Iya betul banget sih, aku Itu kan setuju sih. wajar. Nah, menurut kamu salah satu seorang wanita yang pernah jadi pelakor nggak dalam hidup? Aku Ah. enggak. Aku maksudnya jadi pelakor. Iya. Aku enggak. Aku nggak jadi pelakor. Nggak pernah. Pelakor Nggak. itu apa sih? Pelakor yang itu kayak sama suami orang. sama suami orang. Enggak. Nggak mungkin. Tipe-tipe kayak gini tuh biasanya tuh yang suka didoyanin sama pelakor. Ya kalau di naksir gitu kan, diajak pacaran ya ada. Sama pelakor Tapi dong. sama pelakor itu sama suami orang gitu. Iya. Iya. Diajak pacaran gitu kan, diajak Uh-uh. tidur juga ada. Oh iya. Iya. Jadi tapi ya aku karena aku nggak suka sama pelakor, nggak suka sama semua, Oh gitu. nggak suka sama suami orang, Oh sukanya sama siapa? sama dia. Tipikalnya Sukanya sama dia. dia bencong, dia homo, bener kan? Homo dong. Dulu enggak. Enggak, soalnya udah gini ya, menurut gua, pandangan gua sebagai seorang perempuan yang tahun di hidup 2021, kayaknya sekarang zaman-zamannya laki-laki tuh nggak ada yang single, ya kan? Walaupun kan misalnya gini, ih cakep nih, gitu kan? Ternyata punya suami. Ih karena ini. Nah kan- iya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan, ih cakep gitu kan, ganteng gitu, gagah gitu, badan apa semua. Tapi udah punya suami udah nggak usah lah gitu kan. Oh oke. Tapi kamu pernah nggak sih ditawarin apa sama suami orang yang naksir banget sama kamu? Ditawarin apa ya? Kayak ditawarin mobil, rumah. Terus? Pernah. Apalagi kan entertain, apalagi kan kita kerjanya kayak gini gitu kan. Jadi mungkin orang-orang di sana berpikir kan kita bisa dibeli gitu kan, bisa dikasih ini terus habis gak mau. Pernah aku. Terus kamu tolak atau kamu tolak? tolak? Aku tolak Kenapa? mentah-mentah. Aku nggak mau lah. Loh, kan maksudnya dengan mancarin suami orang, ekonomi terbantu. Ya aku nggak cari itu. Carinya apa? Nggak mau aku kayak gitu. Kayak Maunya apa? Aku nggak mau dikasih terus aku suka sama dia, aku tidur terus aku mau jadi simpanannya dia. Tapi kamu pernah jadi konsep hidup tapi itu nggak, bukan tapi, seperti enggak, itu. enggak. Tapi kamu pernah jadi perempuan simpanan nggak? Enggak. Masa? Kamu jangan munafik. Jadi deket tuh waktu itu iya. Deket iya gitu karena kan aku nyanyi gitu kan, jadi deket Nyanyi sama apa? Kok nggak pernah denger? Dulu pernah aku tawaran itu tuh ada Ha-ha. yang suka tuh ada, apalagi kan aku di dunia entar aku kan nyanyi tuh di lingkungan macam-macam lingkungan lah, mau lingkungan pejabat mau di mana-mana aku Oke. gitu.
ada yang suka ada lah gitu Ada, kan yang pasti dekat. Dan dong, aku- jangan munafik dong, ya dan kan? aku ngobrol gitu kan, kalau misalkan mereka baik sama aku ya udah baik gitu, dan aku terima. Kalau misalkan aku contohnya dikasih contohnya saweran nih kan, kadang-kadang aku dapat saweran, dapat Biasanya di sawer terbesar berapa? anjay. Saweran terus mikir-mikir berapa mal ini kalau ikut aku 25 juta Paling besar. paling besar. Masih kalah sama Nikita Mirzani. iyalah. Padahal aku tuh nggak pernah ngumbar tete, nggak pernah ngumbar aurat, tapi sawerannya besar. Oh gitu kak, berapa kak? Iya. Aku tuh pernah saweran sampai 300 juta. Oh waktu itu, lu lupa nggak? Yang waktu kita dijebak, waktu pernah dijebak Lu pernah dijebak prostitusi? prostitusi. Itu prostitusi namanya? Hah? Nggak tahu. Nggak sih? Siapa namanya dia? Diana. Diana Gimana pernah sih? dijebak prostitusi nggak? Waktu itu. Bukan dijebak, maksudnya lu ketangkep saat lu lagi jual diri. Oh enggak, aku nggak pernah jual diri. Alhamdulillah ya, puji Tuhan aku nggak pernah jual diri. Terus Jadi waktu itu tuh pernah kayak dibilang mau nyanyi, nggak taunya nggak nyanyi. berarti lu pernah masuk ke berita internasional? Nggak pernah. Lah, terus maksudnya mau nyanyi tapi nggak nyanyi, terus gimana? Jadi ceritanya aku tuh dibilang mau nyanyi, tapi nggak taunya nggak nyanyi, nggak tahu Ngapain? itu pas di lokasi itu tuh aku tuh kayak mau dikenalin gitu, terus ya nggak nyanyi lah, intinya tuh kayak mau dijual-jual gitu lah. Lah, emang lu nggak mau dijual? Ya enggak lah, kita kan Kenapa? nggak jualan diri, kita tuh Oh. jualan bakat kita. Diana emang punya bakat. Ya dong, Bakatnya apa? aku bisa nyanyi, aku tuh bisa nampol-nampol. Aku habis keluarin single yang Oh, judulnya kalau apa? nampol-nampol mah di Dribble juga ada nampol-nampol. Jadi gitu sih, itu bakat. Berarti lu copycat dong. Hah? Berarti copycat. Ah, Jeplak-jeplak. Diana, penghasilan lu selama hidup sampai sekarang dari mana? Oh. Karena jujur ya, gua harus to be honest dong. Gua nggak pernah kenal sama yang Diana itu siapa. Gua nggak pernah tahu Diana itu punya program apa. Iya. Gua nggak pernah tahu Diana itu punya off air apa. Jadi mumpung ada di channel Kayak Miril, gua harus tanya dong. Karena kan lu salah satu orang yang pemersatu bangsa. Gara-gara lu, laki-laki tuh fokus ke lu. Tapi lu kan nggak pernah ada di TV. Iya ya. Terus gimana lu bisa tahu juga terkenal? kok aku bisa diundang ke sini juga, nggak jelas ya kayak emang suka nggak jelas kan? Iya nih, imajinasinya Iya nih. nih parah banget nih. Nah, tapi pernah nggak ada artis yang ngebet banget pengen kenal sama lu? Artis ya. Artis cewek. Emang lu lesbi? Gua tanya. Lu bisek ya? Lu bisek nggak? Gua tanya. Lu harus jujur. Lu jujur dulu. Hanya lo yang tahu. Mingko. Gue minta ampun dan dia. Ampun nih. Jadi lo Ini pernah? sebuah- Iya, gue tau. Tapi nggak ada masalah. Maksud gue gini loh. Ya nggak apa-apa lo main sama cewek. Iya, sama cowok. kita ini loh gini ya. Main dong, main kelereng. Iya, benar. Kita tuh nggak boleh munafik gitu kan dalam kehidupan. Hidup tuh cuma sekali ya kan. What it you make happy? Apa adanya just aja. Do it. Ya nggak sih, tapi yang penting kita kan nggak menyakiti orang, Betul nggak merugikan banget, orang. betul. Kita enjoy dengan diri kita sendiri. Benar, benar. Tapi kita pada prinsipnya kita jangan menyakiti orang. Menyakiti intinya, orang ya lain, kan? betul. Nah, Tapi lu pernah nggak sakit hati dalam berhubungan? sakit hati dalam berhubungan ML. Apa Kalau aja? sakit hati dalam berhubungan ML, titiknya kecil dong. Enggak. Ya, gini loh. Gimana sih? Buat lu itu size itu size itu size itu Iya, yang bosan. masalah nggak sama lo? Penting ya? Seks. Iya, nggak. Ukuran. Size ukuran itu masalah nggak buat lo? Sebenarnya sih ukuran itu ya, Ah. sih nggak terlalu masalah. Nggak masalah kan? Yang masalah buat lo tuh apa dalam hidup? Yang masalah itu dalam hidup Mainnya tentang kah? seks, Durasinya kah? Oh. Enggak sih, saling mengerti aja ya Saling kan? mengerti. Oh. Ya kan? Bener nggak? Kakak mengerti nggak kalau lagi ML, terus tiba-tiba dia udah keluar spermanya? Gue nggak pernah ML coy. Hah? Lo liat nggak jerawat di pipi gue banyak banget. Ini karena nggak pernah dikeluarin. Oh gitu, pakai tangan aja. Katanya sih, gua nggak pernah coba. Cuma, kok gini gantuk dia? Apa mau gua keluarin? Aja. Gue bingung. Ya itu tawaran, lu tinggal take it or Ya, leave it. mau pakai jari telunjuk, jempol atau tengah?
Kalau gua harus 2 sih. Oh 2 ya? Bener. Atau pakai jempol kaki? Anjrit. Anjrit banget. TikTok. Oke. Jadi gitu, nah, Kak. jadi penghasilan lo itu dari mana? Jadi penghasilan aku itu dari Tampol. Lu pernah jadi cewek-cewek karaoke nggak? Enggak. Tapi kalau karaoke iya Lu- sama teman-teman. Oh, lu pernah jadi LC nggak? Enggak pernah. Apalagi? Lu pernah jadi pecun nggak? Enggak. Lu pernah jadi cewek panggilan nggak? Enggak. Lu pernah jadi simpenan nggak? Enggak. Bang! Simpanan apa ini? Simpanan duit. Yang Iya, terakhir simpanan gua nggak duit. percaya. Jadi kalau dia bilang gua nggak pernah jadi simpanan, kayak gua nggak percaya. Oh gitu. Kenapa kakak nggak percaya? Iya karena Kenapa? impossible aja gitu. Maksudnya buat cewek secantik lo dengan payudara yang bagus, anak 2 tapi badan masih slim, Pakai walaupun korset. pakai korset ya kan? Pokoknya korset mania. Iya. Tapi gua nggak percaya. Iya. Nggak apa-apa kakak nggak percaya. Tapi nggak pernah. Karena memang betul. Diana, Oh, iya, pekerjaan surprise. tetap di Diana itu apa? Jadi sebenarnya aku jadi tadi nanya apa ya tadi lupa nih gue. Apa sih? Tadi nanya apa, Kak? Oh iya. Pekerjaan utamanya. Wah bener nggak ada otaknya. Pekerjaan utamanya sih apa ya? Apa? Simpenan? Simpanan laki sendiri. Laki orang juga nggak ada masalah. Selagi you happy, ya just do it. That's it. Diana ya namanya. Dia kali ini bener dong, Diana. Yes, sayang. Terus sejak kapan lo ngerasain nafsu sama cewek? Di mana? Iya. Bener deh. Enggak. Kakak jangan takut sama aku. Gue nggak takut, gue pun pernah merasakan hal yang sama. Enggak lah, aku gak suka sama cewek. Gimana sih? Gue sukanya sama panjang-panjang gitu, sama kayak kakak. Lu jangan bohong, gue colok mata lu ya. Colok mata. Enggak, kadang-kadang tuh kita tuh harus menikmati yang namanya hidup itu cuma sekali, ya kan? What it make you happy, just do it. Tapi selama tidak melanggar apa yang namanya Iya. kayak merugikan Merugikan orang orang lain. atau something like that gitu, just do it. Ya gimana ya? Kayaknya aku gak suka sama cewek deh, suka gak sih? Gue nggak tahu. Kesel banget. Abis gue tampol Dan tadi dia udah ngomong kan ke cewek. Tapi giliran ditanya dia nggak mau ngaku. Sejak kapan lo merasa kalau kayaknya gue bisa sama cewek, bisa sama cowok deh gitu? Aku bisanya sama cowok doang. Oh bisa sama cowok doang? Lah tadi yang lo bilang bisa pakai jari, bisa pakai apa gitu? Gue tuh pingin ini lu doang gitu. Apa sih? Pengen Ini nangis. kayaknya nafsu sama gue nih, gue yakin banget nih. Lo sejak kapan merasa kalau diri lo tuh hypersex? Oh iya, kalau lu pernah sama gue, jadi lu tahu kalau gue hypersex. Gue mana pernah, orang gue baru ketemu lu. Lu jangan ngaco-ngaco deh. Nanti jadi viral nih. Ntar dibilang nih kita lesbi gitu. Oh iya. Kayaknya aku nggak hypersex, kayaknya normal ya. Enggak, kalau gue cium-cium dari gelagat, kalau gue Anjay. cium-cium. Kalau gue cium-cium dari gelagatnya Ya, normal- kayaknya normal sih. lu bisa sama cewek mau bisa sama cowok juga. Nggak apa-apa lah. Diana. Oke, iya. Pengalaman paling liar lu selama hidup tuh apa? Pengalaman apa paling liar itu? Apa ya? Nggak ada kayaknya yang paling liar. Nggak mungkin. Kayak gimana sih paling liar? Ya nggak tahu, mungkin lu pernah ML di gorong-gorong Anjay. atau di Itu parkiran SCBD. Iya. We never know. Oh, tentang ML. Iyalah. Atau lo pernah trisam, foursam, fivesam. Pengalaman siapa? Dinda. Tuh kan lupa lagi kan. Kan Dinda lagi. Pengalaman Diana yang paling ternakal seumur hidup. Pengalaman paling ternakal itu apa ya? Pengalaman paling ternakal. Nama asli tuh siapa sih sebenarnya? Marjono. Laki berarti dia. Lo operasi ya? Iya. Membuat payudara lo besar untuk dipertontonkan orang, terus ternyata lo punya suami, terus bagaimana tanggapan keluarga lo itu?